Banyak orang mulai bisnis dengan semangat tinggi. Produknya digarap serius, dikemas rapi, rasanya enak, dan tampilannya meyakinkan. Tapi beberapa bulan kemudian, tokonya tutup, akun Instagram sepi, modal habis tanpa sisa. Lalu muncul pertanyaan yang sama. Kenapa ya? Padahal produknya bagus, kok tetap nggak jalan? Dan kenyataannya pahit. Bisnis nggak selalu hidup karena kualitas produk. Bahkan kadang, produk yang biasa-biasa aja bisa jauh lebih bertahan, asal tahu timing, cash flow, dan cara mainnya. Di video ini kita akan bahas hal-hal yang jarang disinggung saat ngomongin bisnis, tentang momentum, strategi bertahan, dan kenapa terlalu fokus ke produk justru bisa jadi bumerang. Produk yang bagus itu penting, tapi kalau kamu mulai bisnis di waktu yang salah, hasilnya bisa nggak kelihatan sama sekali. Bayangin kamu lagi main layangan, bentuk layangannya keren, bahannya kuat, talinya mahal, tapi kamu mainin di tempat yang nggak ada angin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah layanganmu nggak akan bisa terbang. Bukan karena rusak, tapi karena nggak ada dorongan untuk bikin dia bisa terbang. Dalam bisnis, angin itu namanya momentum. Momentum adalah saat dimana pasar lagi ngarah ke sesuatu, dan permintaan sedang naik dari segala arah. Contohnya, waktu healthy lifestyle naik, muncul bisnis catering sehat. Waktu semua orang bahas intermittent fasting, muncul influencer jualan e-book, suplemen, atau meal plan. Waktu podcast lagi rame, semua media besar mulai masuk ke format audio visual. Dan bisnis-bisnis yang hadir di tengah momentum itu, walaupun belum sempurna, bisa langsung take off. Itu sebabnya buat kamu yang baru mulai, cari momentum itu penting. Karena di momen itulah kamu bisa ngumpulin cash flow lebih cepat. Dan dari situ kamu bisa bertahan lebih lama. Tanpa momentum, bisnis bisa jalan, tapi kemungkinan suksesnya jauh lebih kecil. Kecuali kamu punya privilege besar, dana kuat, atau backup sistem yang gede banget. Dan kalau nggak punya itu, nggak salah kalau kamu mulai dulu dari arah angin yang tepat. Produk bagus tanpa momentum itu kayak layangan mahal tanpa angin, nggak akan bisa terbang kemana-mana. Banyak orang yang bangun bisnis dengan harapan sederhana. Yang penting produknya bagus, nanti juga laku sendiri. Tapi realitanya, bisnis itu bukan soal nanti juga laku sendiri. Karena di dunia nyata, yang nggak bisa jalan hari ini akan tumbang sebelum sempat berkembang. Cash flow itu nafasnya bisnis. Kalau cash flow macet, kamu nggak bisa bayar supplier, nggak bisa gaji tim, nggak bisa ngiklan, nggak bisa scale up. Dan lama-lama, kamu juga nggak bisa lanjut. Sekuat apapun produkmu, kalau nggak ada yang beli, nggak ada pemasukan, dan nggak ada aliran uang, semua visi dan misi hanya akan jadi kenangan. Contoh, beberapa hal yang sering kejadian, terlalu sibuk desain logo dan packaging, tapi lupa cari market. Terlalu fokus ke rasa atau kualitas teknis, tapi lupa bikin produk itu nyampe ke tangan orang. Keburu bikin kantor keren, feed Instagram estetik, tapi orderannya nggak ada sama sekali. Dan akhirnya mereka bingung, produk kita lebih bagus dari kompetitor, tapi kenapa mereka yang lebih laku? Jawabannya, karena mereka paham satu hal yang lebih penting dari kualitas, yaitu aliran uang. Jadi sebelum kamu terlalu fokus ke sempurnanya sebuah produk, pastikan dulu kamu punya strategi buat masukin uang ke kas bisnis. Karena dari situlah semua bisa dibangun. Promosi, pengembangan, rekrutmen, bahkan kualitas produk itu sendiri. Bisnis itu bukan soal siapa yang punya produk terbaik, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama, dan yang bertahan paling lama adalah yang paling sehat cash flow-nya. Kemudian banyak orang yang memulai bisnis dengan mindset, kalau gue bangun bisnis sendiri, gue bebas dong ambil gaji berapa aja. Secara teknis iya, tapi secara realistis nggak semudah itu. Kalau kamu baru ngerintis, cash flow kamu masih kecil, masih rapuh, terus kamu maksa ambil gaji besar untuk gaya hidup pribadi. Itu sama aja kayak kamu ngambil oksigen dari paru-paru bisnis sendiri. Dan perlahan bisnisnya mati. Jadi ambil gaji itu boleh, tapi ukurannya bukan seberapa besar penghasilan bisnis, tapi seberapa butuh kamu untuk bertahan. Misalnya bisnis kamu udah net profit 50 juta per bulan. Kalau kebutuhan hidup kamu cukup dengan 10 juta, nggak perlu maksain ambil 35 juta. Sisa cash flow bisa kamu pakai buat ngembangin sistem, rekrut tim baru, testing channel pemasaran, atau jaga cadangan buat kondisi darurat. Karena realita bisnis itu naik turun. Dan kalau kamu konsumsi terlalu banyak di awal, kamu nggak akan punya cadangan buat nge-backup pas keadaan lagi turun. Dan ingat juga, kalau kamu lagi bootstrap alias bangun bisnis tanpa investor, bisnis dan pribadi harus sangat jelas batasnya. Jangan sampai kamu berjalan 6 bulan tapi lifestyle udah berubah total. Mobil baru, barang branded, hidup mewah, itu bukan reward, itu jebakan. Gaji founder itu bukan privilege, itu keputusan strategis. Dan keputusan strategis harus mengutamakan kelangsungan bisnis, bukan kenyamanan pribadi. Setelah kamu punya nafas atau cash flow dan punya kontrol diri yaitu gaji secukupnya, baru kamu bisa mulai mikirin ekspansi, peningkatan kualitas, dan growth. Di awal bisnis, banyak orang terlalu sibuk bikin produk se-perfect mungkin.
Padahal lupa satu hal penting, kalau nggak ada yang beli, seberapa bagus pun produkmu nggak akan ada artinya. Kita suka kejebak di ilusi perfeksionisme. Desain harus sempurna, fitur harus lengkap, semua serba rapih. Padahal bisnis bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang paling cepat masuk ke pasar dan diterima. Di fase awal, yang kamu butuhin bukan tepuk tangan, tapi transaksi. Bukan validasi dari teman, tapi dari dompet pelanggan. Karena begitu produkmu laku, uang masuk, dan dengan uang itu kamu bisa lakuin banyak hal. Mulai dari revisi produk, tingkatin kualitas, rekrut orang yang lebih ahli, sampai bangun proses yang jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Kualitas itu penting, tapi dia bisa dikejar sambil jalan. Sedangkan perkembangan atau growth harus dari awal. Kecuali kamu main di pasar yang premium. Kalau target kamu adalah segmen high class, ya kualitas itu harus dari hari pertama. Karena marketnya nggak toleransi kompromi. Tapi kalau kamu main di pasar umum, nggak apa-apa mulai dengan versi cukup layak jual. Ya penting produk kamu bisa solving problem orang dan pelanggan akan balik lagi. Produkmu boleh sederhana, tapi pertumbuhannya harus nyata. Dan begitu kamu punya growth, kualitas bisa kamu kejar. Bahkan jauh lebih cepat daripada kamu nunggu produk sempurna tapi nggak jalan-jalan. Lalu gimana kalau sudah growth dan kualitas jalan? Gimana cara bisnis bisa bertahan dalam jangka panjang? Kuncinya cuma satu, yaitu pivot. Di dunia bisnis, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Karena market itu berubah, teknologi berubah, perilaku konsumen berubah. Dan kalau kamu terlalu kaku, kamu bisa tumbang meskipun produkmu bagus. Disinilah kamu butuh satu kemampuan penting, yaitu pivot. Apa itu pivot? Pivot adalah kemampuan untuk mengubah arah bisnis saat kondisi berubah. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa jalur yang lama udah nggak relevan lagi. Bayangin kamu naik kapal, tujuan kamu jelas, tapi ombak dan arah angin berubah. Kalau kamu tetap maksa lewat jalur lama, kamu bisa tenggelam. Tapi kalau kamu tahu kapan harus belok, kapan harus cari rute yang baru, kamu bisa tetap sampai di tujuan. Itu yang disebut sebagai pivot. Contoh nyatanya adalah BYD. Sekarang BYD dikenal sebagai produsen mobil listrik. Tapi dulu mereka itu sebenarnya cuma bikin baterai, bahkan suplai baterai buat Nokia. Tapi mereka lihat arah pasar mulai bergeser, momentum berubah dan mereka berani ubah haluan. Dari produsen baterai, jadi pemain besar di industri kendaraan listrik. Bukan cuma survive, tapi juga leading. Pivot juga bisa terjadi di skala kecil. Kamu awalnya jualan baju, tapi mulai jenuh. Mungkin kamu bisa pivot jadi jasa konsultan styling. Awalnya buka kedai kopi offline, tiba-tiba sepi, kamu bisa pivot ke kopi botolan buat delivery. Pivot itu bukan gagal. Pivot justru tanda kamu peka. Kamu sadar yang bikin bisnis bisa hidup itu bukan keras kepala, tapi cerdas dalam melihat arah. Tapi ada satu hal penting, pivot cuma bisa dilakukan kalau kamu punya fondasi. Kalau kamu nggak punya cash flow, kamu nggak bisa pindah arah. Kalau kamu terlalu sibuk mikirin kesempurnaan produk tanpa growth, kamu kehabisan tenaga sebelum sempat berubah. Kalau semua keuntungan ditarik untuk gaya hidup pribadi, bisnis kamu nggak akan punya napas buat bertahan. Bisnis yang sehat bukan yang keras kepala, tapi yang tahu kapan harus tetap dan kapan harus berubah. Dan yang bisa pivot adalah mereka yang dari awal udah sadar bahwa perubahan itu bukan ancaman, tapi peluang. Pada akhirnya produk yang bagus memang penting, tapi itu baru satu bagian kecil dari permainan besar bernama bisnis. Kalau kamu cuma fokus ke kualitas tapi lupa cari momentum, bisnismu bisa jalan di waktu yang salah. Kalau kamu cuma fokus ke branding tapi lupa urus cash flow, bisnismu bisa mati pelan-pelan. Kalau kamu ambil gaji terlalu cepat, bisnismu bisa kehabisan napas bahkan sebelum sempat tumbuh. Dan kalau kamu terlalu kaku untuk berubah, bisnismu bisa ketinggalan zaman. Bahkan meski kamu niatnya tulus dan tetap kerja keras setiap hari. Bisnis yang bertahan bukan yang paling keren, tapi yang paling sadar diri. Sadar kapan harus diam, sadar kapan harus jalan, dan sadar kapan harus pindah haluan. Jadi sebelum kamu terlalu sibuk menyempurnakan produk, tanya dulu, apakah ini saat yang tepat? Apakah aliran uangnya sehat? Apakah kamu siap berubah kalau keadaannya nggak sesuai dengan rencana? Karena produk yang bagus memang penting, tapi dalam dunia nyata, yang menang adalah yang paling bisa bertahan. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bantu kamu berpikir lebih dalam dan mempertanyakan kembali hal-hal yang belum banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.